AC Milan merupakan salah satu klub sepak bola paling terkenal dan terbesar di dunia, namun tidak banyak orang yang tahu bahwa pendiri klub tersebut bernama Herbert Kilpin lahir di Nottingham, Inggris. Sebagai putra seorang tukang daging yang beremigrasi ke Italia untuk bekerja di industri tekstil, Kilpin dan 5 temannya minum-minum di sebuah kedai minuman di kota Milan dan memutuskan untuk membentuk tim sepak bola sebagai pengingat tempat asal mereka, Inggris. Inilah sejarah awal kelahiran AC Milan yang berdiri pada tanggal 16 Desember tahun 1899. Selain menjadi pemain bintang klub, Kilpin muda juga bertindak sebagai pelatih dan kapten klub. Bahkan ia merancang sendiri kit yang legendaris, dengan warna merah untuk mengobarkan semangat lawan dan hitam untuk mengintimidasi mereka. Trofi pertama AC Milan. Herbert Kilpin yang bertindak sebagai manajer sukses meraih gelar Liga Italia pertamanya pada tahun 1901. Skuad tersebut terdiri dari pemain dari berbagai negara, seperti Italia, Inggris, Wales, Prancis, dan Swiss. Il Diavolo Rosso melanjutkan kesuksesan mereka dengan meraih 2 gelar lagi pada tahun 1906 dan 1907. Namun karena terjadi perselisihan di internal klub mengenai penandatanganan pemain asing, Milan mengalami perpecahan pada tahun 1908 yang menghasilkan pembentukan FC Internazionale Milano atau Inter Milan. Meskipun Inter Milan menikmati banyak kesuksesan di awal masa berdirinya, yaitu 3 gelar dalam 7 tahun, klub tersebut mengalami paceklik gelar selama 44 tahun hingga musim 1950 dan 51. Adapun AC Milan menjadi Associazione Calcio Milan pada tahun 1938 setelah namanya disingkat menjadi Milan Football Club pada tahun 1919. Dalam perubahan ini, Milan masih mempertahankan warna seragam kebesaran klub, yakni merah dan hitam. Merajai Italia dan Eropa selama tahun 1950 hingga 1960, AC Milan mencapai masa keemasan pertamanya di era 1950 dan 1960-an dengan para pemain top ketika itu, seperti Gunnar Gren, Gunnar Nordahl dan Nils Lidholm, yang banyak orang menjuluki mereka sebagai trio Grenoli. Kala itu I Rossoneri berhasil memenangkan gelar juara Serie A sebanyak 5 kali. AC Milan meraih gelar kontinental pertamanya dengan mengalahkan Benfica di final Piala Eropa 1963. Pada 1960-an tim ini dibawa ke puncak oleh pelatih legendaris Nereo Rocco, serta pemain-pemain hebat seperti Cesare Maldini, Giovanni Trapattoni, dan Gianni Rivera. Sayangnya skandal Totonero atau skandal judi yang melibatkan AC Milan mengakibatkan era keemasan I Rossoneri harus berakhir dan berlanjut dengan masa-masa yang suram. Namun tepat pada tahun 1969, Milan menandai kebangkitannya sebagai klub sepak bola papan atas dunia, dengan kemenangan 4-1 atas Ajax untuk menyabet gelar Piala Interkontinental. Datangnya sang juru selamat Silvio Berlusconi. Skandal Totonero Jilid 2 kembali menghantam AC Milan di awal tahun 1980 yang membuat mereka untuk pertama kalinya terdegradasi ke Serie B. Dalam penyelidikan pihak berwenang Italia, para pemain dan staf klub terbukti telah terlibat dalam kasus pengaturan skor dan menerima bayaran dari sindikat rumah judi. Namun Milan hanya perlu 1 musim untuk bisa kembali ke Liga Serie A setelah sukses mendapatkan tiket promosi dengan status juara Serie B. Sayangnya I Rossoneri harus kembali terdegradasi ke Serie B, dan di musim 1983 Milan kembali promosi ke Serie A. Tepat pada tahun 1986 di tengah kondisi klub yang sedang naik turun datanglah sang juru selamat Milan bernama Silvio Berlusconi. Taipan media itu melakukan investasi besar-besaran untuk menyelamatkan AC Milan dari kebangkrutan. Berlusconi akhirnya menunjuk Arrigo Sacchi sebagai pelatih AC Milan, dan ia mendatangkan beberapa pemain internasional ternama seperti Ruud Gullit, Marco van Basten dan Frank Rijkaard. Perubahan radikal Elliott. Elliott melakukan perubahan besar-besaran di jajaran manajemen Milan, dengan menunjuk Ivan Gazidis sebagai CEO klub, dan Leonardo sebagai direktur olahraga, serta memilih Paolo Scaroni sebagai presiden klub. Dalam perjalanannya Gazidis tampak sangat dominan, ia beberapa kali terlibat friksi dengan Leonardo yang membuatnya balik ke PSG dan juga memecat sempat Zvonimir Boban,
karena vokal menolak kedatangan Ralf Rangnick lewat media massa. Saat itu sang CEO berniat menunjuk Rangnick untuk menggantikan Stefano Pioli. Itu adalah keputusan yang ditentang sangat keras oleh Paolo Maldini, dan tidak seperti sikapnya kepada Boban, kali ini Gazidis tidak berani bersikap galak ke Maldini, dan memilih mempertahankan Pioli. Kini babak baru ide Rossoneri baru dimulai, dan menarik kita tunggu gebrakan apa yang akan dilakukan Geri Cardinal untuk klub tercinta kita ini.